Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dong Bapak Ibu guru ya hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, merdeka. Ulang. Yes. Selamat pagi. Pagi, merdeka. Merdeka dong ya. Biar serentak ya. Saya ulang. Selamat pagi. Pagi, merdeka. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang begitu menyenangkan ini ya. Selamat pagi dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru di sini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Haji Hasan Basri SPD. Dan selanjutnya saya ingin memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bubi Iswanti MPD, dan selanjutnya pengajar praktik yaitu Suwartini Iklima SPD, dan saya sendiri pasti teman-teman sudah tahu ya, Zuraida. Saya kebetulan bertugas juga di sini dan saya hari ini ingin berbagi sedikit pengetahuan. Nah, di sini ada aksi nyata budaya positif ya. Di sini budaya positif, kita akan membahas tentang nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid ya. Selamat pagi Bapak Guru Saiman ya. Saya sungguh terkesan Bapak bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Selanjutnya, hari ini agenda kita adalah berbagi budaya positif ya. Apa sih budaya positif? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Untuk diketahui ya, hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya lebih tahu dari Bapak dan Ibu guru sekalian, tapi di sini saya hanya ingin berbagi ya. Siapa tahu kita bisa bertukar pikiran ya. Apa sih itu budaya positif, dan saya ingin menularkan ilmu yang sudah saya praktikkan di CGP begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita lihat pemahaman tentang budaya positif. Bisa lihat jelas Pak? Bisa. Ibu bagaimana? Oke, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan selanjutnya kita lanjut kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru. Dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya saya di sini akan berbagi pengalaman bagaimana penyusunan keyakinan kelas, dan yang kedua tentang demokrasi kontekstualnya ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan sedikit dari saya ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak atau Ibu sekalian di sini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Bu Guru, Silakan Pak. menurut saya hukuman itu sebenarnya tidak bisa mendisiplinkan anak, karena di sana hukuman itu akan berdampak kepada anak itu psikis, terutama untuk anak itu. Kemudian nanti hukuman tersebut bisa menjadikan anak itu menjadi down dalam pemikirannya, karena akan terbentuk terus-menerus bahwasanya hukuman itu akan memberatkan dan akan menjustis anak tersebut merasa selalu bersalah. Mungkin itu saja.
Wah, luar biasa jawaban dari Pak Guru Samsul Zohri. Kita beri tepuk tangan. Ada lagi teman-teman sekalian? Mungkin dari Pak Guru? Pak Guru Jailani. Pak Guru Jailani? Atau Pak Guru Syukur? Bu Guru? Ya sudah. Nah, atau Pak Guru Aik? Ya, baik ya. Terima kasih atas pendapat atau jawaban dari teman kita Pak Samsul Zohri. Di sini sangat saya apresiasi, sangat bagus ya. Karena hukuman memang seperti itu adanya. Hukuman itu akan membuat anak menjadi down, seperti bahasanya Bapak Samsul, mentalnya bisa terganggu ya. Ini lebih ke pengaruh jangka panjang juga. Jadi sebaiknya kita sebagai guru bagaimana kira-kira? Sebaiknya kita sebagai guru tidak menggunakan hukuman ya, tidak menggunakan hukuman. Lalu bagaimana dengan pendapat dengan pernyataan yang kedua? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana? Tadi kita berbicara tentang hukuman, dan sekarang kita berbicara tentang hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira pendapat Bapak Ibu bagaimana? Saya yang nomor 2. Baik, sangat setuju ya. 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 Selanjutnya ada lagi Bapak Jailani mungkin? Ya, Bu Guru. Oh iya, Pak Guru lagi, Pak Guru. Kalau menurut saya memang betul kata Bu Guru tadi, cuma sebagai catatan di sana adalah seperti membersihkan halaman sekolah, terus membaca, kita sesuaikan dulu dengan apa yang dilanggar anak tersebut. Misalkan anak itu menjatuhkan gelas di atas meja, kemudian airnya jatuh. Nah, kita suruh anak itu adalah mengepelnya, bisa dikasih sesuai dengan yang dilanggarnya. Dan semestinya harus semua itu menggunakan hukuman seperti membersihkan halaman sekolah. Misalkan anak nanti tidak bisa mengerjakan PR, kita suruh bersihkan halaman sekolah, mungkin nggak nyambung di sana. Nah, itu mungkin yang ya. Baik, kita beri aplaus untuk Ibu Guru dan Pak Guru. Luar biasa, forum ini sangat berguna bagi saya ya. Tentu ya, saya sangat setuju juga ya dengan pendapat Bapak dan Ibu Guru tadi. Kita bisa belajar bahwa hukuman yang berbentuk positif boleh saja, asalkan dengan catatan kita menyesuaikan dengan apa sih situasi saat itu begitu ya, atau keadaannya bagaimana dan kebutuhan murid itu seperti apa. Jadi tidak langsung kita memberikan, misalnya kalau anak yang datang terlambat terus tiba-tiba kita memberikan hukuman seperti membersihkan WC atau membersihkan halaman sekolah. Jadi kita sesuaikan kira-kira kalau terlambat tuh hukuman yang tepat apa. Jadi di situ ada efek pembelajaran untuk anak itu menjadi berubah lebih baik dengan motivasi yang berasal dari diri sendiri. Selanjutnya kita lihat ke ke pertanyaan atau pernyataan ketiga ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira pendapat Bapak Ibu di sini bagaimana dengan pernyataan yang ketiga? Silahkan. Berjalan mungkin.
Terima kasih, mungkin memberikan penghargaan kepada anak atau sebagai motivasi itu anak merasa dihargai, merasa dihormati, mungkin merasa disanjung, sehingga motivasi belajar selanjutnya akan lebih ditingkatkan. Mantap. Saja ada teman. Ya, mungkin dari Bapak Ibu guru silahkan. Bapak guru, Bu Guru, nanti Bu Guru Ros, Bu Guru, bagaimana? tambahkan. Iya, silakan Pak Guru. Betul kata Pak Guru tadi, bahwasanya dengan memberikan motivasi itu atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi itu dalam jangka waktu pendek. Kalau untuk jangka panjang, nantinya anak itu akan menumbuhkan sifat ketidakikhlasan. Dia akan pamrih ketika dia mengerjakan sesuatu. Kalau dia dapat hadiah, baru dia mau kerjakan. Itu jangka kejelekannya ketika mendebat ke jangka panjangnya. Bagaimana? Manja. Bagaimana Pak Guru? Oh, sedikit manja. Ya, memang. Bagaimana Bu Guru? Ada pendapat lagi? Oke, penghargaan. Ya. Buktinya murid saya terlalu manja ya, ini Ya. saya ingin sanjung. Betul. Tiap hari dia mau bertanya, akhirnya bilang diberi penghargaan bagus. Kalau dia jadi semakin menerima nanti ada oleh saya bilang ya motivasinya sangat bagus. Kami juga ini kemajuan. Baik, ada lagi Bu Guru Ros mungkin? Atau Bu Guru lagi. Ya. Baik, kita beri aplaus ya. Luar biasa memang teman-teman saya ini ya. Ya, dari pernyataan Pak Guru, pernyataan Ibu Guru, semua sudah benar ya. Di situ sangat tepat. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi, tapi ya tidak juga harus berlebihan ya. Mungkin ya ada efek jangka panjangnya dan ada efek jangka pendeknya. Di sini kita bisa menyesuaikan. Jadi seperti kata ya Pak Guru Syukur juga tadi, anak-anak menjadi manja, memang betul ya. Terus ada lagi yang efek jangka panjangnya, anak menjadi pamrih, begitu katanya ya. Seperti yang teori ya, dari teori ini di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Nah, kita gali lewat sini saja ya. Nah, terjadi perubahan paradigma ya, kegiatan kepalan tangan. Nah, sekarang kita ada kegiatan sedikit ya, bisa minta tolong kertas ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Silakan cari partner ya. Pak Guru Jelani. Ya. Pak Guru Jelani. Ini dong. Nah, di sini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tulis. Silakan dilihat instruksinya ya. Nah, di sini nih. Tulislah benda yang sangat berharga. Apa benda yang sangat berharga? Boleh, Sida bayangkan saja boleh. Ada uang. Saya ini Ibu. Cari Ini benda yang partner. sangat berharga. Dapat uang. Nah, dapat uang. Dari sini keluar nanti uang itu. Aku ada. Ini kan aset Bu. Pak Guru. Apa itu? Tapi dia punya. Silahkan nih. Nih. Benda nih. Ya, Tapi Mas ini di situ ya. emas. Kecil-kecil aja Pak Guru biar bisa digenggam. Nah, ya. Satu aja. Nah, misalnya, nah sekarang Sida, Buka. Sida buka dan Pak So mempertahankan.
Nggak bisa. Nah, coba dirayu, dibujuk gitu loh. Bagaimana cara merayu dan membujuknya? Harus ada strategi dong. Nggak bisa sama-sama hati lain. Nggak bisa sih. Gereget ya, gereget. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Pak Guru, apa yang terjadi? Sama kuat satu. Nah, apakah Pak Guru Sul tidak mau memberikan kertas itu? Nah, Pak Guru, mungkin ada yang berharga sekali. ya, kenapa? Saya mau diambil. Dia menuliskan istri di dalam kertas itu. Jadi selama ini sudah menyimpan perasaan. Oh, bener. Bukan. Kenapa sih saya mau diambil sama saya? Ini kan saya datang. Istri bilang setelah tulisan. Ya. Kecuali bendanya langsung. Jadi di sini apa kira-kira yang bisa kita ambil kesimpulan, Pak Guru? Kalau sesuatu yang paling berharga mungkin dipertahankan, perlu dipertahankan. Ya, lalu Kalau yang kalau bisa, kalau tidak berharga mungkin ya tidak dipertahankan. Tidak berharga di dunia ini semua berharga. ya, lalu bagaimana menurut Pak Guru? Kalau saya harus pertahankan ini karena ini jadi diri saya, Bu Guru. Bagaimanapun dia rayu saya tidak bisa sekasih. Kalau yang saya tulis ini sangat berharga, ada istri saya, Bu Guru mau diambil, ya saya pertahankan. Pak Jelani juga mau diambil terus. Mana istri saya digenggam? Mana istri bisa digenggam itu di bawah. Oh itu. Jadi di sini ada strategi sebenarnya ya. Pak Guru harus punya strategi untuk merebut istri Pak Sul. Nah, kesimpulannya Iya. kira-kira bagaimana? Seseorang itu bisa dikendalikan sama kita apa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa sih kalau yang Ya, ya, nah, Pak. hanya dirinya sendiri yang bisa mengendalikan diri. Baik ya, terima kasih ya, luar biasa. Applause dulu. Ya. Tadi ilustrasinya, nah sekarang kita lihat selanjutnya. Maka kita bisa melihat paradigma yang bergeser ya. Maksudnya di sini ada teori ilusi ya. Dan ada teori kontrol. Nah, di sini ilusinya apa? Ilusinya guru dapat mengontrol murid. Nah, yang tadi itu kira-kira Pak Jailani bisa mengontrol ilusinya, dia bisa mengontrol Pak Guru Samsul, ya. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Tadi mungkin ada cara yang positif yang dilakukan Pak Jail dengan memberi pujian atau memberi rayuan ya. Tapi ternyata belum tentu bisa ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Kita bisa merubah karakter seseorang dengan membuatnya merasa bersalah, membuatnya apalagi dengan mengkritiknya. Itu baru ilusi ya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti kita yang kadang-kadang suka mengatur murid-murid kita ya. Nah, di sini selanjutnya kita ke perubahan paradigma ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama kita lihat teori stimulus respon ya, dari asumsi bahwa kebutuhan kita ya kenyataannya itu sama. Tapi ternyata dalam teori kontrol itu sebenarnya kebutuhan setiap individu itu berbeda ya. Di sini
realitas kebutuhan sama, dan di sini pada teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pada teori kontrol ini sebenarnya kita diajarkan bagaimana menghargai, ya, menghormati, ya, dan memahami, ya, kebutuhan orang lain atau pendapat orang lain. Berbeda dengan pada stimulus respon yang sepertinya selalu merasa benar, ya, dan berpandangan bahwa orang itu akan sama dengan pandangan dia sendiri. Selanjutnya pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, langsung mengejudge atau menghakimi, ya. Pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, ya. Maksudnya di sini anak-anak berperilaku baik atau berperilaku menyimpang itu sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Misalnya pada anak nakal, ya, sebenarnya tidak ada anak nakal, ya, cuma anak yang misalnya anak yang tidak bisa diam di kelas atau apa, sebenarnya itu dia memiliki tujuan tertentu. Bisa jadi tujuannya itu ingin mendapatkan perhatian dari guru, ya, ujian boleh, ya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, ya. Pada teori stimulus respon dia percaya bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya, ya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini, ya, kita percaya bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi paling berpengaruh, paling kuat, ya. Sedangkan di sini orang lain masih bisa mengontrolnya, seperti apa ya? Dia menerima reaksi setelah diberi stimulus, begitu. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Berbeda dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, jadi ini ada perubahan, Ibu. Ya, jadi kita sebagai guru, ya, ini berarti Ibu sudah memahami ini, luar biasa. Belum sampai ke penjelasan berikutnya, Ibu sudah bisa memahami. Berarti ini, ya, teori kontrol inilah yang menjadi pegangan kita sebagai guru, ya. Selanjutnya, disiplin itu apa sih? Nah, siapa yang mau bantu saya, ya? Apa sih disiplin itu, gitu? Silakan. Disiplin adalah menurut pendapat Anda aja. Menurut pendapat saya, disiplin itu adalah lebih kepada, kalau yang sekarang yang biasa kita alami, disiplin sebuah aturan, yang mana dengan aturan itu anak itu nanti akan menjadi teratur dan terarah dalam dalam pembimbingannya di sekolah maupun di dalam kelasnya, di dalam kelas maupun di luar kelasnya, nanti sesuai dengan aturan yang ada, sehingga nantinya akan terbina suatu pendidikan yang yang berwawasan tinggi dan bermakna, sehingga dapat menjadikan sekolah lagi menjadi yang sekolah yang tentram, karena menjalankan disiplin yang sangat tinggi sesuai dengan aturan yang ada. Luar biasa jawabannya, ya, begitu rinci, jelas, dan padat, ya. Tepuk tangan buat teman kita. Selanjutnya, Bapak, disiplin itu apa sih, Pak? Gitu. Kita rajin menjalankan tugas itu. Ya, kita rajin menjalankan tugas sesuai dengan jadwalnya. Jadwal, ya. Luar biasa, ya. Singkat, padat, dan jelas. Tepuk tangan buat Bapak kita. Selanjutnya, Pak Jae.
Kira-kira disiplin itu apa sih menurut Bapak? Sikap, perilaku, tanggung jawab terhadap aturan-aturan yang dibuat. Mantap ya, luar biasa. Memang Pak Guru ini luar biasa. Tepuk tangan buat teman kita. Selanjutnya Pak Guru Syukur, menurut Anda disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah tentang waktu-waktu dan memilah sesuatu yang teratur. Ya, luar biasa. Singkat, padat, jelas dan bermakna. Selanjutnya Pak Guru Ai. Ya, jadi secara pemahaman kita, disiplin itu mungkin tata tertib, teratur, peraturan, dan sebagainya. Pada dasarnya sebenarnya disiplin itu adalah sebuah proses pembelajaran. Proses pembelajaran tentang bagaimana sesuatu kegiatan yang kita jalani itu kita dapat melaksanakan atau melakukannya sesuai dengan dorongan dari dalam diri kita. Luar biasa. Tepuk tangan. Memang tidak diragukan lagi ya. Nah, kita lihat apa sih disiplin itu. Nah, pasti ada yang bilang disiplin itu tata tertib. Oke, masuk. Selanjutnya teratur. Tadi jawabannya Bapak Guru juga seperti itu ya, luar biasa. Selanjutnya peraturan. Disiplin itu pasti ada peraturannya. Oke, masuk. Dan selanjutnya ada juga hukuman. Jadi sesuatu yang ada harus menjalankan disiplin, kalau tidak ada hukuman kan. Biasanya orang berpendapatnya seperti itu. Ketidaknyamanan. Kadang-kadang orang melakukan disiplin itu merasa tidak nyaman. Dan selanjutnya kita lihat dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Itu paradigma sekarang. Tapi nyatanya disiplin itu adalah belajar sebenarnya, ya. Disiplin itu artinya belajar, yang diambil dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, apa yang dia percayai, apa yang dia yakini, ya. Nah, selanjutnya dalam disiplin itu kita akan menemukan beberapa atau banyak nilai-nilai yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Guru Jael, ya. Itu banyak sekali nilai-nilainya. Jadi jawaban teman kita rata-rata sudah masuk semua, ya. Nah, kita lihat sekarang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol, ya. Nah, selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, di sini kita mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, ya. Apa sih yang kita yakini gitu? Apa yang kita percayai? Misalnya kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kita percaya kalau kita berbuat baik dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan sesuatu atau balasan yang lebih baik lagi. Nah, itu berupa keyakinan, ya.
sama seperti ini. Ya, berarti itu merupakan motivasi intrinsik, ya, keyakinan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu mengandung nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, di sini murid-murid kita jadikan, kita ciptakan, kita motivasi, dan kita bantu, kita tuntun menjadi orang yang beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, jadi sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ya, Mungkin bisa. ada pendapat dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita masuk ke item kedua, yaitu teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tentu saja ini berkaitan juga tentang nilai budaya positif tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Nah, siapa yang bisa memberikan saya gambaran, ya? Kira-kira pada pernyataan satu ini contoh gambarannya seperti apa? Ada yang bisa mungkin sharing, ya? Bantu saya untuk apa sih contohnya, ya? Teori motivasi eksternal, ya. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar, ya. Dan ini contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ada yang bisa memberikan contoh satu saja? Mungkin Pak Guru? Motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal itu lebih kepada kita nilai orang, terhadap diri kita, terutama yang ada di lingkungan sekitar. Misalkan kalau saya tidak masuk tepat waktu mengajar, maka saya akan dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, termasuk, jadi gimana caranya saya supaya tidak dipanggil oleh kepala sekolah? Saya harus tepat waktu ketika datang ke sekolah. Itu termasuk daripada motivasi saya, motivasi internal, karena berpengaruh terhadap lingkungan luar diri saya. Begitu saja. Luar biasa, ya. Plus buat teman kita. Ya, contoh tadi itu memang benar, ya. Memang benar, sudah menggambarkan bagaimana motivasi eksternal itu, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya seperti tadi, ya, ceritanya teman kita bahwa beliau tidak enak kepada kepala sekolah. Jadi dia datang lebih pagi atau tepat waktu, ya. Itu masuk kemana? Masuk ke pernyataan pertama. Jadi di situ dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Lanjut ke pernyataan kedua. Di sini ada motivasi eksternal lagi, ya, yaitu tentang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena ada keinginan, karena ada sesuatu atau tujuan yang ingin dia dapatkan, ya. Ini termasuk juga ke dalam motivasi eksternal. Contoh misalnya, ya, di sini ada yang bisa memberikan contoh mungkin dari teman-teman? Pak Guru, ya, silahkan Pak Guru. Motivasi eksternal biasanya eksternal, ya. Ya. Mungkin itu
apa istilahnya? Motivasi yang datang dari luar. Motivasi yang datang dari Ya. diri sendiri, tapi Ya. dia punya keinginan. Ya. Ya, misalnya contohnya dalam mengikuti lomba, tapi keinginannya untuk menang. Ya, Ya, betul, dia akan betul. berusaha sebaik mungkin atau mempersiapkan diri supaya keinginannya itu bisa tercapai, terdapat hadiah, untuk mendapatkan hadiah, Luar biasa. penghargaan dan sebagainya. Luar biasa. Tepuk tangan. Aplaus buat teman kita. Ya. Nah, dari contoh tadi itu memang benar seperti itu ya Pak Guru ya, luar biasa. Pemahaman Bapak itu memang luar biasa. Di sini ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia melakukan, dia berlatih ya. Dia itu ingin mendapatkan yang namanya penghargaan. Ini sama seperti tadi yang kasusnya yang tadi Ibu Wayan bilang tuh. Jadi anak-anaknya selalu ingin diberi penghargaan ya, selalu pamrih jadinya ya. Sebenarnya itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dan selanjutnya kita lihat ke pernyataan ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Internal bukan eksternal ya. Ini tujuan disiplin positif. Pada pernyataannya untuk menghargai diri sendiri ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dia bertanya dalam dirinya sendiri. Jadi dia akan bertindak untuk apa? Untuk disiplin positif ya. Dia membudayakan dirinya sendiri. Motivasi itu datang dari dirinya sendiri. Itulah disebabkan ya, motivasi internal, tujuan disiplin positif itu harus berasal dari ya. Itulah caranya menghargai dirinya sendiri. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Ya, Pak Guru, ya silahkan. Kalau untuk menghargai diri sendiri itu nanti betul itu akan menjadi motivasi internal pada diri seorang yang menimbulkan nanti keikhlasan yang ada pada diri seseorang tersebut. Bagaimana dia bisa membangun dirinya sendiri tanpa melihat lingkungan sekitar. Yang penting itu benar menurutnya dia akan terus jalankan tanpa memandang penghargaan, tanpa memandang hukuman. Selama itu benar dan itu sudah sesuai dengan aturan, dia akan terus jalankan sehingga nantinya akan timbul keikhlasan dalam dirinya, sehingga terbentuk dalam dirinya dalam kepribadian yang mandiri dan ikhlas. Begitu saja. Luar biasa. Aplaus buat teman kita ya. Benar sekali, itu contoh sudah sangat jelas dari teman kita ya. Luar biasa pemahamannya. Jadi kita langsung lanjut saja. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau tambahan dari teman-teman? Oh ya, siap. Baik. Permisi dulu. Dan sebentar. Bukan dua kita, bukan anak-anak. Langsung kita ke hukuman. Baik, kita poin saja sekarang ya. Hukuman itu apa sih? Nah, kita lihat di sini. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, sifatnya mendadak dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ya. Selanjutnya kita ke konsekuensi. Suatu harus terjadi sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kita lanjut ke restitusi. Mungkin ini agak baru ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Silakan Pak Guru, mungkin ada pendapat tentang restitusi? Atau Bu Guru Ros? Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Hukuman itu biasanya
bersifat negatif ya. Dia ada berupa sesuatu yang menyakitkan. Jadi sebagai guru sebaiknya kita hindari hukuman ini ya. Karena di sini kita menyakiti murid dan di sini juga murid akan menyalahkan diri ya. Selanjutnya kita ke konsekuensi. Di sini bersifat netral. Bersifat netral ya. Di sini konsekuensi itu dibuat oleh kesepakatan guru dan murid ya, dibuat oleh guru dan murid ya. Sesuatu terjadi ya, tuh murid tidak nyaman, ini konsekuensi ya. Kalau sesuatu terjadi maka timbullah konsekuensi. Murid merasa tidak nyaman dan di sini hanya mendorong kepatuhan ya. Dan selanjutnya restitusi. Restitusi ini bersifat positif ya. Restitusi ini diciptakan oleh murid ya. Ini adalah sebuah pilihan ya. Penguatan untuk murid untuk menimbulkan atau mewujudkan disiplin positif. Nah, dari sini penjelasan saya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, saya lanjutkan. Kita ke penghargaan. Penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan panjang. Tadi sudah kita bahas ya. Ada pengaruh pendeknya apa? Pengaruh pendeknya itu dia pamrih ya, selalu ingin dipuji. Jangka panjangnya dia menjadi manja, malas ya, dan tidak efektif ya, merusak hubungan. Bagaimana maksudnya yang merusak hubungan? Mungkin ada yang iri temannya karena tidak dapat penghargaan gitu ya, jadi hubungannya tidak terlalu baik ya. Mengurangi ketepatan ya, karena tidak adanya penghargaan jadi seseorang itu malas ya, malas berpikir, jadi ketepatannya itu bisa berkurang. Menurunkan kualitas, ini juga mirip, kualitas seseorang berpengaruh pada penghargaan. Jika penghargaannya tidak terlalu tinggi misalnya, apakah kualitasnya akan ikut? Nah, biasanya seperti itu, dia mengikuti apa sih penghargaannya yang akan dia dapatkan. Jadi kualitasnya biasanya mengikuti penghargaan yang akan dia dapatkan. Menghukum ya, penghargaan itu juga bisa menghukum seseorang ya. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apabila terjadi kecelakaan. Ya, berarti untuk keselamatan. Pintar sekali Pak Guru ini ya. Nah, untuk keselamatan ya. Terus safety first. Oke. Kira-kira Pak Guru ada lagi pendapatnya? Mematuhi peraturan. Iya, kita mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, selanjutnya pernyataan kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa kira-kira? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, untuk menjalankan kedisiplinan. Bagus sekali. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Nah, di sini alasannya untuk mendukung motivasi intrinsik. Kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya
Peraturan itu di sebelah kiri dan keyakinan kelas di sebelah kanan. Ya. Yang mana sih termasuk peraturan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yang mana? Dari sikap ini, maka keyakinan kelas yang kita dapatkan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas siapa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, kita ke item keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya sikap murid-murid kita itu tergantung pada kebutuhan apa sih yang mereka belum dapatkan. Ya, di sini ada 5 kebutuhan. Ya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, ya, seperti kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan selanjutnya yaitu keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi sebenarnya pada dasarnya murid-murid kita, ya, harus terpenuhi semua kebutuhan dasar ini, ya. Kalau tidak, atau kalau salah satu tidak terpenuhi, itulah yang menyebabkan ada perlakuan yang sedikit menyimpang, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke kesenangan. Nah, kita lihat di sedikit yuk kita coba jawab. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Lanjut. Lupa tadi kebutuhan kesenangan. Pilih-pilih di atas, ya. Pilih. Kesenangan. Kebutuhan kesenangan. Apa? Kita lihat kesenangan. Pintar sekali Pak Guru Sul. Dan selanjutnya kita lihat ke pernyataan berikutnya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima, Bu Guru. Kasih sayang dan rasa diterima. Teman yang lain ada? Karena saya Bu Guru senang rasa sayang itu. Ya. Pak Guru Jaya apa kira-kira? Nah, kok belum kepikiran? Jawabannya tinggal pilih di atas, ya. Ada pilihan. Iya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang dia? Kasih sayang dan rasa diterima. Iya, boleh. Coba kita lihat. Kita lihat, ya. Nah, ternyata memang sepakat, ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Semangat dong. Kita lihat ke pernyataan berikutnya. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa yang kira-kira? Apa? Kebebasan. Kebebasan. Pak Guru Jaya apa? Pak Guru Jaya? Bisa sehati kebebasan. Ya, Pak Guru Syukur? Sama, ya ampun pasrah banget. Bu Guru? Pada doa lagi. Pak Guru mungkin? Ya. Jadi kita lihat sama-sama. Ya.
biasa, tepuk tangan. Ternyata guru-guru kita di sini sudah sangat paham tentang kebutuhan murid kita ya. Selanjutnya langsung saja kita ke poin 5. Ya, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol, bu kontrol. Baik. Ya, kita lanjutkan agar tidak menimbulkan persepsi yang Berbeda-beda. 5 posisi kontrol seorang guru di sini ada sebagai penghukum, ya, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Lanjut, ya. Sebagai penghukum bisa menggunakan fisik dan verbal, ya. Kadang-kadang kita menghukum anak-anak tuh bisa kita bodoh begitu, itu termasuk menghukum, ya. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan, ya, sangat tidak diperbolehkan, ya. Apalagi menghukum fisik tidak boleh juga, ya. Selanjutnya kita membuatnya anak itu merasa bersalah, ya, membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan kita membuat rasa bersalah pada dirinya, dia akan menjadi tidak nyaman. Mungkin besoknya malu ketemu bu gurunya gitu, ya, atau gimana ya, enggan bertemu gitu. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, teman, ada efek positif dan negatif. Di sini ada positifnya, ada negatifnya. Kadang-kadang kalau kita terlalu terlalu dekat seperti teman pada anak murid kita, apa kira-kira yang terjadi? Kita tidak dihargai. Iya, ya, begitulah. Nah, selanjutnya, ya, wibawa juga masuk. Pemantau, mengawasi perilaku anak, ya, kita memberikan konsekuensi, ya, maaf ya. Di sini kita sebagai pemantau, kita menjalankan sesuai peraturan. Jadi kita tidak memberikan anak keleluasaan atau pengampunan, atau istilahnya kita tidak memberikan ruang gerak anak, ya. Dan selanjutnya manajer. Manajer ini kita berkolaborasi dengan murid, kita bekerja sama dengan murid untuk menguatkan karakter murid, ya. Kita menjalankan restitusi, Segitiga restitusi. ya, restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini guru dan murid memiliki kedudukan setara, ya. Maksudnya setara bagaimana? Ya, guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid agar murid terbangun rasa ingin memperbaiki, ya, atau mengembalikan suatu keadaan menjadi lebih baik, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya, kira-kira murid bisa membentuk sebuah mindset, ya, boleh. Sebuah jalan keluar juga boleh, ya. Mindset. Nah, di sini kita sudah lihat di sini 5 posisi kontrol, ya. Di sini penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira mau dijelaskan bagaimana? Lanjut, ya. Ya. Lanjutnya ke segitiga restitusi. Nah, di sini apa sih itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, ya. Ini menurut Gosen 2004. Oh, enggak, silahkan Pak Guru, ya. Restitusi bukan paksaan atau untuk menebus kesalahan, ya. Restitusi fokus pada solusi, ya, dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini langkah-langkah restitusi itu ada 3, ya, yang bisa digambarkan dalam bentuk segitiga, ya.
Pertama-tama yaitu menstabilkan identitas ya. Yang selanjutnya yaitu validasi kebutuhan atau kesalahan ya. Dan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Kenapa dibilang segitiga? Karena langkah-langkahnya ada 3, yaitu ini, menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya contohnya apa? Kata-kata atau kalimatnya itu ada di sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan di situ ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh kalimat dari segitiga restitusi ya. Nah, selanjutnya kita akan berbagi pengalaman. Pengalaman pertama yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu ya kita buat dari kesepakatan. Ini kemarin sudah saya lakukan di kelas ya. Jelas ya? Oh ya, datang lagi aku. Ya, di sini saya memberikan sebuah kertas untuk mengisi keyakinan apa yang dia yakini oleh murid-murid. Ya, di situ bisa dia isi ya. Dari kertas warna-warni itu, saya meminta murid untuk mengisi sebuah keyakinan apa yang akan kita sepakati di kelas ya. Jadi satu persatu mendapatkan giliran untuk menempel apa yang mereka yakini. Karena ada kamera sedikit malu-malu mewah. Udah ya, dari sini keyakinan kelas, kita lanjut ke segitiga restitusi ya. Ini berbagi pengalaman saja ya, supaya ada gambaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak, saya Zulaida. Kan biar terlihat lucu ya. Biar malu sama suara. Kepada Ibu Fasilitator Bimbingan FPD dan praktik suara ini 5 FPD. Terima kasih. Belum. Ada gangguan sedikit. Baik teman-teman, segitiga restitusi itu sebenarnya bagaimana langkah-langkah kita dalam menyelesaikan atau apa ya, dalam membentuk karakter murid gitu. Contohnya seperti berikut ya. Mungkin kurang jelas ya suaranya di sini. Pertama-tama saya menanyakan apa sih yang dia lakukan oleh putra tadi ya. Kesalahannya. Selanjutnya saya tidak langsung memberikan apa
judgement kalau dia itu salah. Tidak, saya memberikan menstabilkan identitas dengan misalnya, tidak apa-apa kamu terlambat, kemarin temanmu ada kok yang terlambat. Jadi dengan memancing anak seperti itu, yang saya harapkan itu atau yang kita harapkan itu, mereka lebih terbuka mengatakan alasannya, ya. Jadi dia merasa tidak perlu berkecil hati, ya. Jadi setiap manusia itu tidak ada yang sempurna atau apa, semua berbuat salah. Nah, selanjutnya baru saya ke validitas kesalahannya. Dengan berbuat seperti itu, jadi nak putra itu sudah melakukan kesalahan. Lalu saya menanyakan keyakinan apa yang dia sudah langgar gitu. Dari kesalahan tadi, kira-kira keyakinan apa atau kesepakatan apa yang dia langgar selama ini? Misalnya dia kurang bertanggung jawab. Nah, dari situ saya menanyakan, kira-kira kalau sudah begitu, langkah apa yang akan putra lakukan? Jadi di situ dia akan mencoba untuk ya terbuka dan mencari jalan keluarnya sendiri, ya, dengan menyesuaikan kemampuan dia dengan keyakinan dia sendiri. Dari situ kita harapkan terbentuk sebuah karakter, ya, sebuah karakter yang dapat memotivasi secara intrinsik. Ya, seperti itu. boleh terlambat, kan tidak semua orang bisa begini, ya, begitu. Ini putra kemarin, ya, suaranya mungkin memang tidak ada suara. Nah, ini tanggapan siswa dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya harap dengan gambaran tadi Bapak Ibu dapat menjadikan sebuah pelajaran, ya. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga belajar dan Bapak Ibu belajar. Selanjutnya saya ke penutup. Pertama saya ingin merefleksikan, ya, tentang refleksi kira-kira dari pemaparan yang tadi saya lakukan. Kira-kira perasaan Bapak Ibu bagaimana, atau kira-kira langkah yang akan Bapak Ibu lakukan setelah ini apa? Bisa mulai dari Pak Guru. Kalau saya, setelah saya mendengar penjelasan daripada Ibu Guru itu, saya mendapatkan pemahaman bahwasanya memberikan hukuman kepada anak itu adalah tidak tepat, ya, karena dapat dipengaruhi terhadap psikis anak tersebut. Kemudian dalam menyelesaikan suatu masalah, seharusnya menggunakan tahapan segitiga restitusi yang intinya adalah menggali potensi yang ada pada anak itu tanpa melakukan justice hukuman terhadapnya. Dia sendiri dulu mengungkapkan apa kesalahannya sendiri, dan dia sendiri juga nanti akan mencari solusi dari permasalahan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Terima kasih, luar biasa sekali refleksi dari Bapak Guru Samsul Zohri. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain dari Pak Guru Jai, silahkan. Terima kasih. Mungkin saya simpel saja. Mari kita sama-sama memperbaiki diri kita sendiri. Luar biasa. Semoga dari penjelasan yang tadi atau yang kita lihat atau yang diterangkan, semoga kita bisa laksanakan dengan baik. Cuma itu saja. Terima kasih, luar biasa sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu? Kalau saya sih masalah hukuman itu, saya sendiri ini pribadi, ya, jadi guru, saya akan tetap laksanakan hukuman itu. Cuma sekarang tergantung situasi dan kondisi. Karena ini yang dengan hukuman kita bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman, gitu. Maksud saya tidak gaduh, tidak apa. Jadi tetap saya akan melaksanakan hukuman karena nanti disesuaikan dengan
apa kan? Ya, situasi, kondisinya bagaimana. ya. Itu aja. Baik. Ya, luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Semangat dong, senyum. Nah, selanjutnya dari refleksi Bapak dan Ibu guru tadi ya, saya ingin men-sharing ya pendapat saya juga bahwa sebenarnya kita sebagai guru itu alangkah baiknya ya, alangkah baiknya kita berperan sebagai manajer. Karena dari peran manajer itu kita akan menimbulkan motivasi intrinsik anak ya, secara jangka panjang. Nah, baik, itu saja dari saya. Kesimpulannya, apapun yang kita perbuat sebenarnya itu adalah tergantung daripada niat ya. Kita balik lagi ikhlas atau tidaknya ya. Semoga kita sebagai guru bisa membentuk atau menciptakan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tolong dimaklumi jika ada kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa bersama.